Record dulu ya. Oke, kita mulai sekarang. Kita lanjutkan yang kemarin. Yang kalau kemarin kita mengawali penggunaan R Commander itu bagaimana mengupload data. Kita bagaimana mengimport data, bagaimana kita memanggil data dari aktif atau dari package ya, dari package yang ada, karena sebagian besar package yang ada di R itu apalagi package bawaannya dia pasti menyediakan set-set data yang mungkin bisa teman-teman gunakan untuk simulasi ya, yang mungkin teman-teman bisa gunakan untuk simulasi. Jadi di sini juga nanti yang saya demokan adalah data-data yang memang sudah ada bawaannya dari paket-paket yang ada di R, atau paket-paket yang sudah saya pasang, yang sudah saya unduh dan saya pasang di R-nya. Oke ya, sekarang kita panggil library R Commander. Jadi saya ingatkan lagi, kalau paket-paket yang ada di R itu biasanya kalau kayak gini paketnya cuma RCMDR ya. Tapi biasanya kalau kita belum ada paket pendukung RCMDR, dia biasanya minta paket terus, ya. Biasanya kalau ada loadingnya, kemudian there is no package, bla bla bla. Nah, itu berarti kita harus install lagi, kita harus unduh lagi, kita install lagi, baru panggil package utamanya. Kemudian nanti ada lagi, misalnya sampai package utamanya itu memang bisa di loading, bisa dipanggil. Tapi kalau ada biasa error-error itu biasanya package bawaannya atau package pendukungnya itu kita belum install, belum ada di R kita, maka kita harus download kita harus unduh lagi, kita harus pasang lagi package tambahannya. Dan biasanya kalau di awal kemarin dan biasanya kalau kayak kemarin R Commander itu kalau misalnya pertama kali kita pasang, kemudian kita panggil, kita loading package-nya, biasa ada box peringatan gitu ya, apakah kita mau mengunduh paket-paket statistikal lain yang mendukung package RCMDR-nya. Jadi silahkan di-install, silahkan dipasang di R-nya. Jadi saya panggil ya library R Commander-nya. Mungkin kalau yang pakai handphone bisa sambil buka laptopnya. Kalau yang pakai laptop juga kalau bisa sambil buka laptopnya. Silahkan, kita bisa sambil sama-sama melakukan pengolahan data yang hari ini akan kita bahas ya. Jadi sebenarnya sudah yang kemarin-kemarin, nanti pengolahan datanya ya, bagaimana kita mengeluarkan summary, bagaimana kita melakukan pengolahan data untuk uji-uji tertentu kayak uji kenormalan ya. Bagaimana kita membentuk datanya, kita buat ringkasan-ringkasan ya. Jadi sebenarnya sudah dipelajari, tapi sebelumnya mungkin teman-teman pakainya yang CLI, yang Command Line Interface, yang kita harus mengetikkan perintah-perintahnya. Jadi di sini udah tampil ya, udah terlihat ya. Nih ya, udah terlihat ya. Windows R Commander-nya udah terlihat? Sudah, Bu. Udah ya. Oke, terima kasih. Di sini tidak ada no active dataset ya. Jadi kalau misalnya kita mau mengolah data, otomatis kalaupun kita pakai RCLI-nya juga kita harus memanggil datanya. Jadi kalau di R Commander, kita bagaimana memanggil data? Saya tidak akan mengimport data dari file luar ya. Saya coba, kalau impor data kan bisa ini ya, kemarin ya, teman-teman ya. Kalau kita mau mengimpor data dari dataset yang kita sudah punya. Misal kita simpannya dalam bentuk TXT, kita simpannya dalam bentuk SPSS, Minitab, dan lain-lain. Kita bisa menggunakan menu data, impor data, kemudian pilih. Ya, kemarin sudah ada ya. Tapi di sini saya mau pakai data yang ada di package. Ya, video yang pertemuan sebelumnya juga sudah membahas bagaimana kita memanggil atau kita meloadingkan data dari package. Jadi kita klik data in package, ya. Data in package, kemudian kita read dataset from attached package.
Ya, kita klik. Nah, di sini ada data. Nah, ini adalah package-package yang aktif di AR saya. Ya, akan berbeda dengan teman-teman ya. Jadi jangan kemungkinan tidak sama. Jadi tergantung dari bawaan AR-nya. Ini adalah package bawaannya. Jadi ada package car data, datasets, dan sandwich. Ya, jadi ini bisa dilihat. Nah, ini ada data-data yang ada di package car data. Kemudian ini data-data yang ada di datasets. Ya, ini ada data-data yang ada di sandwich. Oke, sekarang saya mau pakai data yang ada di car data. Kemudian saya memanggil data lane heart. Data lane heart. Jadi ada nanti mungkin di kalian tulisannya cuma package car, di saya tuh car data. Ya. Jadi sama saja, kita coba cari lane heart. Nah, saya akan meloading data, atau saya akan memanggil data lane heart ini ya. Kemudian saya oke. Yes. Ini sebelumnya sudah saya loading, jadi saya loading ulang, jadi ada tampilan tadi seperti itu ya. Nah, saya panggil data lane heart dari package car data. Ya, kalau kita mau lihat view datasetnya, mana nih? Bentar. Ini ya, ini datasetnya. Ya, ini data metriknya ya berupa interval rasio, dan ini data non metriknya berupa nominal atau ordinal. Ya. Jadi ini faktor, bisa dibilang ini faktor ya. Ya, jadi ini bisa kita lihat. Kemudian sudah, saya di sini kecilin ini aja ya. Oke ya. Udah ya. Kemudian saya mau melihat ringkasan dari datanya. Ya. Jadi tinggal, kalau kemarin kan kita pakai perintahnya summary. Di sini sama sih sebenarnya. Kita tinggal pilih menu statistik, summary dari active data set. Active data set kita adalah lane heart tadi. Kemudian maka kita statistik summaries active data set. Nah, ini adalah summaries dari active data set. Jadi ini karena dia terbaca, ini data yang pertama ya, tadi income. Ya, kita lihat ya, data yang income tadi merupakan data rasio. Ya, jadi yang akan summary yang akan ditampilkan adalah rasio ukuran-ukuran data seperti minimum, first quantile, median, min, third quantile, dan nilai maksimum. Sama seperti Irfan. Ya. Kemudian region karena tadi faktor, maka ukuran data yang ditampilkan hanyalah frekuensinya. Ya, region Afrika ada 34. Amerika ada 23, Asia ada 30, Europe ada 18. Jadi ada 34 negara yang masuk Afrika, 23 negara masuk Amerika, 30 negara masuk Asia, dan 18 negara masuk Europe. Nah, oil ada yang yes 96, yang no 96, yang yes ada 9. Apa sih sebenarnya data ini? Kita bisa lihat dari yang help tadi. Ya, kalau kita mau lihat penjelasan lengkap tentang datanya, kita bisa klik data aktif dataset, kemudian kita pilih help. Ya, kita mau cari tahu apa sih info-info dari datanya. Akan tampil seperti ini. Oke ya, jadi ini deskripsi dari datanya. Ya, dia memiliki 105 baris, 4 kolom, di mana observasinya adalah negara di seluruh dunia. Ya. Nah, income itu adalah pendapatan per kapita dalam dolar Amerika. Infan itu adalah kematian ya, angka kematian. Infan itu kalau nggak salah angka kematian bayi ya.
per 100 kelahiran. Kemudian region-nya adalah level ya, region-nya dia sebuah faktor ya, di mana levelnya Afrika, Amerika, Asia, Europe. Ya, dan oil itu adalah apakah dia negara pengekspor minyak, yes atau no. Oke ya, maka kita kembali ke R-nya. Jadi tadi infonya itu ya. Jadi income ini adalah pendapatan per kapita, infant itu adalah rata-rata kelahiran bayi ya, kematian bayi per 1000 kelahiran. Region adalah letak benuanya. Oil adalah apakah negara tersebut pengekspor oil atau pengekspor minyak atau tidak. Jadi ini summary-nya. Jadi kalau sudah summary, kalau kita benar mendefinisikan datanya, kalau kita klik summary, dia akan keluar sesuai dengan jenis datanya. Jadi kalau dia rasio interval, maka summary-nya akan keluar nih ukuran-ukuran data minimum maksimum, ukuran pusat, ukuran penyebaran. Tapi kalau datanya berupa faktor, ya, dia akan tampil hanya frekuensi saja untuk setiap level faktornya. Oke, ini summary. Jadi tadi statistik, summaries, active datasets. Kemudian kita mau mengeluarkan hanya data yang numerik saja atau yang berupa interval rasio saja. Maka kita klik statistics, summaries lagi, kita numerical summaries. Kan dia akan hanya tampil dua ini saja, oil sama region tidak akan tampil karena dia berupa faktor. Income, kita lihat statistiknya di sini ya, kita bisa pilih tambahan kalau kita mau ya. Kemudian misal datanya adalah income. Nah ini bisa kalau kita mau melihat income-nya berdasarkan oil atau region ya, faktor oil atau region. Kita coba income saja dulu atau income sama infant. Oke. Nah ini ya akan tampil ya. Mean, standar deviasi, interval kuantil ya, rentang interkuantil ya, rentang antar kuantil. Kemudian ini adalah nilai kuantilnya. Di banyaknya NA-nya ada yang 0, ada yang 4 yang tidak terisi datanya ya. Kemudian kalau tadi kita mau pakai statistik summaries statistics, summaries, numerical summaries. Kemudian misal kita income, kita mau summarize by region. Oke, kemudian kita oke. Nah, ini summariesnya nanti per region. Ya. Jadi kalau mau lihat perintahnya ini tadi, perintahnya data, summary, ya help. Jadi perintah-perintahnya kalau misalnya kita mau ketik ya perintahnya ini, ya. Oke, kemudian nah, sekarang kita mau keluarkan distribusi frekuensi. Biasanya untuk data-data yang non-metrik atau yang kategorik, nominal atau ordinal. Kita klik statistik, summaries lagi, tapi pilih yang frequencies distribution. Nah, yang akan keluar hanyalah variabel yang berupa nominal ordinal atau yang kategorik, ya. Oil sama region. Ini untuk kesesuaian data untuk uji. Kita abaikan saja, kemudian oke. Nah, ini sama ya. Nih. Ya. Jadi counts jumlahnya adalah oil 96, yes 9. Jadi negara yang pengekspor minyak hanya 9, yang bukan pengekspor minyak 96 dengan persentase 8,57% dan 91,43%. Kemudian ini untuk yang region.
Nih negara yang berada di Afrika, Amerika masing-masing, kemudian persentasenya ini. Oke ya. Oke, kemudian tabel statistik. Jadi tabel statistik biasanya untuk statistika deskriptif ya. Jadi kita bisa mengeluarkan ringkasan-ringkasan data yang berupa data metrik atau data numerik ya, yang rasio interval rasio berdasarkan suatu variabel tertentu. Ya, variabel tertentu berarti berdasarkan variabel kategoriknya tadi. Maka misal kita bisa pilih statistics, summaries, kemudian table of statistics. Nah, di sini ada faktornya ya. Di sini ada respons variabelnya. Misal kita mau pilih income berdasarkan region. Ya, kita mau statistiknya apa? Kita pilih salah satu boleh. Ini hanya boleh milih salah satu ya. Jadi misal kita min, oke. Nah, ini. Jadi ini adalah tampilan untuk ini adalah rata-rata berdasarkan regionnya tadi. Rata-rata pendapatan per kapita ya. Jadi kalau di negara-negara yang Afrika 273, bla bla. Kemudian Amerika 900 dan Europe 3040. Oke ya, kalau kita mau coba yang lain lagi. Misal income berdasarkan negara penghasil minyak atau tidak. Rata-ratanya ini ya. Tidak jauh berbeda ya. Oke, itu tadi tabel statistik. Maksudnya kita bisa menghitung sama aja sebenarnya sama yang tadi ini. Yang summaries numerical. Nah, ini juga bisa kan? Kan dia summarize-nya kan bisa kita tentukan berdasarkan apa gitu ya. Kemudian nah, ini sekarang kita itu tadi yang tentang statistika deskriptifnya. Jadi statistika deskriptifnya lebih ke ukuran-ukuran data, ya, lebih ke ukuran-ukuran data. Sekarang kita coba masuk ke inferensi. Inferensinya kita awali dengan membuat matriks korelasi dan uji korelasi, ya. Oke, sekarang saya mau pakai data yang lain, ya, bukan set data Leinhard lagi. Berarti saya loading lagi datanya, tapi ngambilnya tetap dari package. Data in package, read data set, saya pakai card data, saya ambil data Angel. Oke, yes. Oke ya, view data setnya ini. Oke, nah kita mau tahu apa sih penjelasannya, berarti kita tadi data active data set, held on active data set. Kita mau tahu itu variabel-variabelnya apa sih? Ini Angel data Angel, moral integration of American cities. Ya, moral adalah tentang tingkat kriminal, ya. Kemudian ethnic heterogeneity from percentage of non-white and foreign-born white resident. Ini tentang sukunya, etnisnya, mobility. Oh, ini tentang perpindahan ya. Ada yang keluar, ada yang masuk atau tidak dari negara atau kota tersebut. Regionnya ada Northeast, Midwest, Southeast, dan West. Ya. Oke. Oke, itu tadi ya. Datanya kita lihat tadi. Jadi ini persentase ya. Oke, sekarang kita mau membuat matriks korelasi. Teman-teman udah belajar tentang korelasi ya. Jadi matriks korelasi, bagaimana? Klik statistics,
summaries, kemudian correlation matrix. Nah, ini correlation matrix. Di sini ada bisa memilih dua atau lebih. Coba kita hetero, mobility, sama moral. Jadi yang akan tampil di sini adalah variabel dengan variabel yang numerik ya. Numerik yang interval atau rasio. Kalau yang faktor dia nggak akan tampil di pilihan variables. Kita pilih saja percent product moment. Kemudian kita oke. Nah, ini adalah output untuk matriks korelasinya. Jadi kalau antara variabel hetero dengan mobilitas itu minus 0,06 nilai koefisien korelasinya. Kemudian hetero dengan normal moral adalah minus 0,587. Ini ya. Mobilitas dengan hetero sama, mobilitas dengan moral 0,49. Ini adalah matriks korelasinya. Oke? Kemudian kalau kita mau menguji bagaimana? Kalau mau menguji apakah ada atau tidaknya variabel matriks korelasinya, kita klik summaries, kemudian pilih yang correlation test. Ya, kalau ini cuman hanya boleh pilih dua, karena kan korelasi ya. Jadi karena pengujiannya, jadi kita hanya boleh pilih dua saja. Misal hetero sama mobility. Kita klik, kemudian kontrol, sambil klik variabelnya, kemudian kita pilih percent product, pilih yang two-sided atau lebih kecil atau lebih besar, kita pilih yang two-sided saja. Ada tidaknya korelasi antar mereka ya. Kemudian oke. Nah, di sini adalah nilai p-value-nya dengan nilai korelasi minus 0,06. Jadi, kalau secara kan nilai koefisien korelasi itu adalah nilai besaran hubungan berdasarkan sampel ya. Jadi, kalau misalnya kita lihat minus 0,062 itu kan memang sangat kecil ya, 0,06 itu sangat kecil, berarti cenderung tidak ada korelasi. Benar nggak nilai koefisien korelasi yang kita hitung berdasarkan sampel itu benar-benar menunjukkan tidak ada korelasi, maka kita lakukan pengujian hipotesis. Ternyata ketika dilakukan pengujian hipotesis, yang mana kalau untuk korelasi tetap harus kita tahu dulu dia berdistribusi normal atau tidak. Ya, kita uji dulu apakah sampelnya berasal dari distribusi apakah sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Jadi kalau mau menghitung koefisien korelasi itu tidak perlu melakukan pengujian kenormalan data, tapi ketika kita ingin menguji hipotesis apakah ada atau tidak korelasinya, maka kita harus memenuhi asumsinya dulu baru kita bisa melakukan pengujian hipotesisnya. Ya. Jadi kalau misalnya anggap saja saya asumsikan bahwa variabel ini berdistribusi normal, maka kita lihat p-value-nya 0,6898 ya. H0-nya adalah rho sama dengan 0, H1-nya rho tidak sama dengan 0. Artinya H0 itu tidak ada korelasi antar dua variabel tersebut, H1-nya terdapat korelasi antar dua variabel tersebut. Di sini H0 gagal ditolak ya berdasarkan nilai p-value. Nilai p-value dapatnya dari mana? Nilai p-value diperoleh dari nilai statistik uji. Jadi tidak bisa kita menghitung nilai p-value tanpa menghitung statistik uji, ya. Oke. Nah, di sini maka H0 gagal ditolak, menyatakan bahwa tidak terdapat korelasi antara variabel mobility dan variabel hetero. Berarti mendukung ya nilai R-square-nya. Berarti nilai koefisien korelasi ini menunjukkan hal yang sama gitu loh. Didukung oleh hasil pengujian hipotesisnya. Coba kita lihat yang ini. Moral dengan hetero deh. Moral dengan hetero nilai koefisien korelasinya adalah minus 0,58. 0,58 kan bisa dikatakan ada korelasi ya. Korelasinya tuh sedang gitu loh. Kalau misalnya di atas 0,8 kan biasanya korelasinya kuat. Mungkin ini bisa dikatakan cukup kuat. Coba kita lihat apakah ada korelasi atau tidak kalau berdasarkan
pengujian. Statistik, study, summaries, correlation test, hetero, and moral. Oke. Nah, kalau berdasarkan p-value yang dihasilkan dari nilai statistik uji ini, nilai statistik itu, maka p-value-nya 0,00003486. Sangat kecil ya. Sangat kecil jika dibandingkan dengan alfa, misalnya kita menggunakan taraf signifikasi 0,05. Maka H0 gagal ditolak. Berarti dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara moral dan hetero. Ya. Hubungan antara moral dan hetero. Jadi berarti bisa dikatakan ini benar ya, nilai 0,587 bisa dikatakan ada hubungan. Hubungannya apa? Kalau berdasarkan nilai itu hubungannya cukup kuat. Ya. Itu tadi. Sekarang coba kita mau uji normalitas. Uji normalitas bagaimana, Ibu? Uji normalitas. Kita klik statistik, summaries. Nah, di sini ada test of normality. Ya. Test of normality. Ada Shapiro-Wilk, ada Kramer-von Mises, ada Shapiro-Francia, ada Anderson-Darling, ada Lilliefors. Ya, Lilliefors yang bisa dibilang hampir mirip sama Kolmogorov-Smirnov. Ya. Maka kita pick one variable. Kita coba yang hetero tadi deh. Ya, hetero tadi oke. Nah, hetero berarti di sini hetero. Ya, silahkan yang mau off kamera silahkan. Di sini ternyata p-value-nya gagal ditolak. H0-nya ditolak ya. H0-nya ditolak berarti dapat dikatakan bahwa datanya tidak berdistribusi normal. Berarti kalau kita lihat dari hasil yang tadi ya, tidak bisa digunakan untuk pengujian apa tadi? Pengujian korelasi, pengujian hipotesis untuk korelasi tadi ya. Karena ternyata hetero tidak berdistribusi normal. Bagaimana dengan yang lain? Oke, jangan ada yang tidur yo. Ini mendung-mendung, enak buat tidur. Ibu. Ya? Nggak bisa langsung 3 ini pencet ke tadi, Bu. Mana? Yang untuk normality? Normality. Dia siapa tahu bisa langsung 3. Ini pilihannya pick one sih. Nggak bisa. Jadi kita bisa lihat apakah dia bisa dipilih lebih satu atau enggak. Kita bisa lihat dari keterangannya. Pick one berarti cuma boleh satu. Ya. Ini tadi mobility, ternyata mobility H0 gagal ditolak. Berarti mobility tadi berdistribusi normal. Sekarang coba yang test of ke moral. Moral juga berarti yang tidak berdistribusi normal hanya hetero. Coba kita lihat apakah contingency correlation test tadi antara apa tadi, mobility dan moral ya tadi yang berdistribusi normal. Nah, ini ternyata nilai koefisien korelasi 0,49 yang bisa kita katakan cukup kuat ya. Maka kalau berdasarkan pengujian hipotesisnya terdapat korelasi. Ya, berarti nilai correlation yang 0,49 ini bisa kita katakan bahwa memang terdapat korelasi karena didukung dari pengujian hipotesisnya. Ya. Jadi ini tidak bisa langsung ujuk-ujuk, oh ada korelasi, nggak bisa, karena ini berdasarkan nilai sampel. Maka kita harus uji dulu, benar nggak 0,49 ini bisa dikatakan ada korelasi. Ya. Maka kita perlu ya silahkan. Kalau misalnya salah satu variabelnya ada yang nggak berdistribusi normal, berarti juga langsung ke Speakman juga ya, Bu? Ya, langsung pakai yang non-parametrik ya. Iya, berarti kalau sudah salah satu, walaupun ada salah satu aja yang distribusi normal, tetap harus yang non-parametrik kan? Iya, lebih amannya pakai yang non-parametrik.
Iya, terima kasih. Iya, yuk. Sebenarnya kita bisa lihat dulu sih dari scatter plot. Ya, kita coba buat scatter plot antara, kalau untuk koefisien korelasi ya, kemarin juga saya pernah singgung bahwa koefisien korelasi atau korelasi itu untuk variabel yang membentuk pola linear ya. Jadi kalau misalnya kita mau cek linear atau tidak dulu, kita bisa lihat dari plotnya dulu. Coba hetero sama mobility. Ya, oke, bisa nggak nih? Nah, lihat linear atau tidak? Tidak, Bu. Tidak ya, dia cenderung acak ya. Makanya tadi hasil koefisien korelasinya juga sangat kecil. Ya. Coba kalau kita cek yang mana tadi? Waduh. Sekarang coba kita cek yang mobility sama hetero graph-nya. Mobility dan kok hetero moral. Oke. Mana nih? Ah, ini mobility sama hetero, mobility sama moral. Ya, kalau dia kan agak cenderung ini ya. Bagaimana sih saya ngelihatinnya? Ini ya, ada kecenderungan dia Arah negatif ya. ya, linear tapi linearnya negatif. Makanya tandanya tadi negatif. Ya, ini kan cenderung masih kita bisa katakan linear ya. Karena ada pola beda sama yang awal tadi. Ya. Oke. Oke ya. Jadi ini lebih user friendly, jadi teman-teman bisa lebih mudah juga. Atau kita mau lihat box plot deh, ada ini nggak? Ada pencilan atau tidak? Kita lihat di hetero. Karena pencilan juga akan mempengaruhi hasil pengujian hipotesis kenormalan data. Oke. Mana? Windows graphic. Nah, ini ada nih. Ya, ini bisa dianggap pencilan ini. Ya. Bagaimana dengan yang mobility? Nah ini mobility nggak ada, ya. Mobility nggak ada, kemudian kita coba lagi. Graphs, box plot, moral, oke. Moral bagaimana? Nih, moral juga nggak ada, ya. Jadi moral sama tadi apa? Mobility aman. Kita mau lanjutkan. Hasil pengujian hipotesis kenormalan datanya juga pasti aman. Ya, kita bisa percaya. Tapi kalau yang hetero, karena tadi kita lihat ada pencilan, nanti dia akan mempengaruhi hasil pengujian hipotesis kenormalannya. Karena ada satu saja data yang berbeda dari yang lain, dia akan merusak atau dia akan mengganggu hasil pengujian hipotesis karena dia akan mengganggu statistik ujinya. Ya, jadi hati-hati teman-teman, yang kita pelajari selama ini adalah statistika yang dia tidak kebal terhadap pencilan. Ya, pencilan satu saja, misalnya teman-teman nilainya misalnya gini, dari 30 orang nilainya itu misalnya nilai IPK-nya itu dari 3,3 sampai atau dari 3,5 deh, 3,5 sampai 4. Kemudian ternyata ada satu nih, semester ini tuh jatuh IPK-nya 1, nah itu akan merusak rata-rata. Ya. Yang sebenarnya bisa dikatakan rata-rata IPK teman-teman itu adalah 3,8 karena ada satu orang bisa jatuh jadi 3,3. Ya, itu kan akan memberi gambaran yang kurang baik ya. Bisa jadi satu orang yang pencilan ini ya karena dia tidak mengikuti kuliah gitu ya, atau tidak mengikuti ujian jarang, tapi dia merusak keseluruhan pola datanya. Nah, itu juga yang terjadi ketika data kita ada pencilannya ketika kita melakukan pengujian hipotesis, misalnya kenormalan data, ya kenormalan data yang kita gunakan Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, ada beberapa data yang merupakan data pencilan, dia akan memberikan hasil yang agak sulit dipercaya, ya yang sebenarnya harusnya datanya berdistribusi normal, karena ada pencilan jadinya tidak berdistribusi normal, ya bisa jadi seperti itu, makanya
sebenarnya pre-processing data itu penting. Statistika deskriptif itu penting sebelum kita melaju ke atau sebelum kita melanjutkan ke statistika inferensi. Kita lihat dulu pola data kita ini sudah sesuai nggak untuk inferensinya, ya. Kalau belum sesuai, perbaiki dulu datanya, atau kita cari data lain, atau kita cari tahu dulu apa sih yang terjadi di datanya, kenapa sih terjadi pencilan. Bisa jadi pada saat input data kita salah, bisa jadi pada saat pengambilan data kita salah, ya. Jadi itu. Jadi mulai dari sekarang, kalau teman-teman punya data untuk diolah, lihat dulu keadaan datanya aman atau tidak, ya. Ada pencilan atau tidak. Kecuali teman-teman nanti melanjutkan inferensinya merupakan metode analisis yang kebal terhadap pencilan. Nggak apa-apa, nggak masalah kalian tidak melakukan pengecekan ada tidaknya pencilan pada data kalian. Tapi kalau misalnya metode yang kalian gunakan itu tidak kebal terhadap pencilan, kalian cek dulu data kalian ada pencilan atau tidak. Ya. Oke, ini ya. Jadi beberapa yang bisa digunakan untuk untuk melakukan statistika deskriptif, untuk melakukan koefisien korelasi tadi ya, korelasi dan pengujian data, pengujian kenormalan data menggunakan R Commander. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman nanti ada teman yang minta ajarin, ribet kan, kalau biasanya kalau di luar itu kan makainya cuman yang sederhana saja ya statistikanya teman-teman. Iya, silahkan review ke toilet. Hanya pakai yang sederhana saja bisa nih ditawarkan pakai R Commander. Biar dia tinggal klik-klik aja gitu. Kalau ngetik-ngetik kan agak ribet ya. Biasa kita saja sebagai seorang statistika kalau sudah aplikasinya base modenya sudah mode yang ketik-ketik, ketak-ketik itu kan agak ini. Jadi bisa nih ditawarin pakai R Commander. Ya, kan aplikasinya juga aplikasi yang free license, jadi lebih enak. Misalnya temennya, saya nggak pengen pakai SPSS gitu ya, SPSS ribet apa segala macem gitu. Boleh nih kalian tawarin pakai R, R Commander aja, ada kok yang kalau misalnya sederhana masih bisa dipakai nih. Ya summaries-nya ya sekedar ini, ya. Tidak bisa yang mungkin lebih jauh lagi, ini non parametriknya ada. Ya. Nah, ini masih ada, tapi kalau untuk yang lebih lebih advance lagi, dia biasanya harus command line ya. Harus sudah CLI yang command line yang ketik-ketik. Kalau misalnya mau standar regresi linear, ya, ordinal regresi, linear mix, uji ANOVA, uji variance, Bartlett, Levin, kemudian proportion, bla 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 ini kita menggunakan R Commander. Tapi kalau yang lain tidak. Ya, selanjutnya bisa dipakai untuk contingency table. Ya, ini kenapa tidak aktif? Karena data aktif setnya tidak bisa digunakan untuk contingency table. Ingat ya, masih ingat tabel contingency ya untuk data-data yang kedua variabelnya itu kategori, ya. Hubungan dia mengukur kehubungan, tapi kalau korelasi kan hubungannya yang data metrik ya, yang rasio interval. Nah, kalau contingency table dia biasanya mengukur hubungan antara data yang kategorik ya. Ini tidak aktif karena memang data aktif data setnya tidak memuat data yang ada dua variabel yang yang kategorik, jadi tidak aktif. Ya, jadi di sini enaknya juga kalau misalnya aktif data setnya tidak mendukung ke pengolahan datanya, dia tidak akan aktif, ya. Nih. Oke ya. Oke, teman-teman, sampai sini ada yang mau ditanyakan?